Good morning everybody, good morning. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Matematika SD. Kali ini kita mau membahas PAS Matematika untuk kelas 5 SD. Oke. Kita langsung ke nomor 1. Ya, nomor 1. Nilai dari 1/6 tambah 3 1/4. Kita ubah dulu nih dari pecahan campuran atau langsung pakai lebih sederhananya kita tambahkan misalnya kan 1/4 berarti kita tambahkan tuh 1 tambah 3 4 itu untuk bilangan yang bulatnya. Nah sekarang bilangan pecahannya kita tambahkan 1/6 ditambah 1/4. Nah, KPK 6 dan 4 dijadikan per berapa itu ya? Tentu 12. Jadi 4-nya tetap. Ya. Kemudian kita tambahkan. Dan kalau ini per 12, berarti 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Jadi ini 2/12. Kemudian kalau dijadikan per 12 lagi, 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3/12. Nah, sudah ketemu. 4-nya merupakan bilangan bulat, sudah. Tinggal ditambahkan 2 tambah 3, karena penyebutnya sudah sama. Jumlahkan pembilangnya. Jadi 5/12. Adakah? Tentu ada. 4, 5/12 itu D. Oke, lanjut lagi. Kita ke soal nomor 2. 4 3/5 dikurang 4 1/3. Jadi kalau mau kita buatkan, kurang lebih kayak gini nih. 4 3/5 dikurang 4/3 itu kan dapat 4 dibagi 3 itu dapat 1, sisa 1. Berarti 1/3. Nah, sama seperti tadi, lebih mudah. 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 itu 3. Untuk bilangan bulatnya. Kemudian kita tambahkan lagi apanya? Pecahannya. Pecahannya 3/5 dikurang 1/3. Untuk pecahan yang sisanya. Nah, kemudian kita cari KPK 3 sama 5. Nah, KPK-nya 15. Kita jadikan per 15 ya. 15 bagi 5, 3. 3 kali 3, 9/15. Seperti dia. Kalau sepertiga, kalau jadi per 15, 15 bagi 3, 5. Kali 1, 5/15. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, langsung pembilangnya kita kurangkan. 9 kurang 5, 4/15. Penyebutnya tetap sama. Jadi 3, 4/15. Ada? Ada. Itu ada C. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nomor 3. Kita turunkan. Nomor 3. Oke. Nah, ini bilangan desimal. Kalau untuk bilangan desimal, ingat syaratnya. Kalau dijumlahkan berarti posisi komanya harus sama. Jadi dari atas ke bawah lurus ya. Jadi 0,2 itu yang pertama. Kemudian 0,75. Kemudian yang ketiga, berapa tuh? 1,4. Nah, kalau totalin jumlahkan semua nih, hasilnya berapa? Dijumlahkan. 2,35. Ada nggak 2,35 kalau dijumlahkan? Benar, itu ada D. Lanjut, nomor 4. Untuk soal nomor 4, ada soal cerita. Memiliki pita 3/4 meter. Ya. Nah, kemudian dia
sedangkan Beni 7/8. Yang ditanya, kalau disambungkan jadi berapa ya? 3/4 dan 7/8. Kalau disambungkan berarti ditambah dong. Ya, kita tambahkan tuh. 3/4. Mana 3/4-nya? Kita sempit di sini aja nih. Ya, kita buatkan di sini. 3/4. X. 3/4 ditambah, karena disambungkan, 7/8 punya Beni. 7/8 sama dengan KPK 4 sama 8 adalah cukup 8 saja. Jadi ini jadi 6/8 ditambah 7/8. 7/8. Hasilnya kalau penyebutnya sudah sama menjadi 13/8. 13 dibagi 8 itu dapat 1, sisanya 5. Berarti 5/8 meter. Jadi sambungan panjang maksimal hasil pita sambungannya adalah 5/8 meter. Ya, untuk soal nomor 5. Kalau soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Dia mintanya hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, kita ubahlah ini menjadi desimal. Desimal ya. 65% itu kan 0,65. Kayak yang tadi ke bawah 0, kalau 0,3 tetap polos 0,3. Kalau 25/100 0,25. Nah, kalau kita jumlahkan, tarik garis, jumlahkan, hasilnya adalah 1,2. 1,20 atau 1,2 sama. Jadi hasilnya dalam bentuk desimal 1,2 dalam bentuk desimal. Lanjut ke nomor 6. Ini ada 83/7 kuintal beras. Diturunkan. Kalau diturunkan berarti kurang dong. Turun. Berarti dikurangkan yang nomor 6. 8. Jadi kita buatkan pakai cara CT juga cerdas. Pakai CT juga bisa nih. Pakai cara matematika merubah menjadi pecahan biasa juga bisa. Sesuai selera ya. Nah, oke, kita coba cara yang kayak begini nih. Aslinya kan untuk mencari sisanya berarti 83/7 dikurang yang sudah diturunkan di kota A 1/2. Kemudian hasilnya adalah ini nggak bisa langsung. Bisa ini Ibu ubah menjadi 7/10/7 dikurang 21/2. Nah, kalau udah begini udah enak nih. 7 kurang 2 tentunya 5. Nah, 10/7. Nah, sisanya kita ini ya. Kita 10/7 kita kurangkan dengan 1/2. Karena penyebutnya belum sama, kita samain tuh penyebutnya. Sama dengan 5 per berapa ya? 7 sama 2/14. Setuju? Oke. Kalau jadi dia per 14, berarti ini 20/14 dikurang 14 bagi 2, 7 kali 1, berarti 7/14. Kalau penyebut sudah sama, langsung kita kurangkan. 20 kurang 7, 13. Jadi hasilnya adalah 5/13/14 kuintal. Itu satuannya kuintal. Jadi yang ditanya berapa sisanya? Sisanya adalah 5/13/14 kuintal. Oke, itu tentang soal nomor 6. Selanjutnya, KD 3.2. Kita dihitung untuk menghitung perkalian. Nah, kalau ini harus kita ubah nih mutlak. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita mulai. Berarti kalau 24/9 itu
1 artinya 22/9 dong. Ya. Kemudian kalau 1/4 itu 5/4 dong. Sama dengan kalau langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya 22 kali 5, 110. Penyebut kali penyebut, 9 kali 4, 36. 110 dibagi 36 itu dapat 3. 3 kali 36. Iya, kalau 4 dia terlalu lebih. Nah, sisanya ada 2. Berarti 2/36. Supaya lebih sederhana lagi, karena itu nggak ada di option. Jadi kita bagi 2. 3-nya tetap untuk bilangan bulatnya. 2 bagi 2 itu 1. 36 bagi 2 itu 18. Jadi hasilnya 31/18. Adakah? Ada. Itu ada D. Bagus. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Hasil dari 35% dibagi 7, yang nomor 8. Bagaimana caranya ini nih ya? Nah, kita nih, karena dia desimal, ya udah. 35% itu kan 35/100. Kemudian dibagi 7. Katanya dibagi 7. Dibagi 7. 7 itu kan 7/1. Ya enggak? Nah, kemudian kita balik deh. Inverse dari 7 itu ya 1/7. Jadi kita buatkan 35/100 dikali 1/7. Ada yang bisa dikompas? Ada. 35 dibagi 7, 5. Jadi hasilnya 5/100. 5/100 itu berapa ya, Kak? 0,05. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu yang nomor 8. Nomor 9. Tekonya 3,5 liter. Ada teh di teko besar. Nah, gelas yang dibutuhkan, berapa gelas yang dibutuhkan? Berarti kita bagi dong. Volume dari teko dibagi volume setiap gelas. Jadi 3,5. Jangan taruh di situ biar nggak nutup ya. Kita ganti di sini. Nah, 3,5 itu berarti 35/10 dibagi 0,125. Berarti 125/1000. Ingat lagi tadi, kalau mengubah pembagian menjadi perkalian, berarti kalikan dengan inverse-nya. Inverse-nya ya 1000/125. Jadi 35/10 dikali 1000/125. 1000/125 itu kan 8 ya. Iya, itu 8 tuh. Kalau 35 itu bisa jadi 7/2 dong. Sama-sama dibagi 5. Ya, 7/2. Kemudian dikalikan dengan, kalau 1000 dibagi 125 itu 8. 7/2 kali 8 itu sama dengan 8 bagi 2. 4 kali 7. 28 lah. Banyak gelas yang dibutuhkan untuk mengganti volume dari teko menjadi ke 28 gelas. Ya, oke. Jawabannya D. Nomor 10. Hasil dari, ini pembagian. Mintanya pecahan biasa. Oke, supaya pecahan biasa kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dong semuanya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasanya? Caranya adalah kita ubah pecahannya. 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13/3. Dibagi 26/10. Itu asli soalnya. Nah, kita ubah menjadi kali tuh. Jadinya 13/3 dikali 10/26.
Ya kan? Jadi hasilnya adalah 26 dibagi 13 kan bisa tuh 2. Dapat 2. 13 dibagi 13, 1. Berarti 10 per, tinggal 1 kali 10, 10. Penyebutnya jadi per berapa? 6. 3 kali 2 kan 6. 10 bagi 6. 10 dibagi 6 dapat berapa ya? Dapat 1, sisa 4/6. Ini belum sempurna. Kita sederhanakan lagi. Dibagi 2. Jadi sama dengan 1, 2/3. Itulah pecahan. Dia mintanya pecahan biasa. Berarti kalau pecahan biasa, ini aja langsung dibagi 2. Jadi 5/3. Pecahan biasa ya, bukan pecahan campuran. Jadi 5/3 hasilnya. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11, diskon 18%. Berarti si Fani itu harus bayar, kan aslinya kan harga barangnya 100% dong. Nah, karena diskon 18%, berarti dia bayarnya hanya 82% dari harga yang tertera di baju itu. Jadi kita buatkan. Jadi harganya adalah 82%. Dari mana 82%? 100% dikurang 18% diskonnya. Dikali 125.000. Segitulah dia bayar. Di 82%, nolnya mati, coret-coret, 0 coret. Hasilnya berapa tuh? 102. Karena dia pakai rupiah, ya tulislah rupiah 102.500 rupiah. Segitulah dia Fani harus bayar. Jadi enggak 125.000 lagi, karena sudah diskon. Nomor 12. Nomor 12, hitunglah. Ya, ini Ana nih yang mana dulu nih kita kerjakan? Kali apa bagi? Tentunya yang di dalam kurung. Oke, yang dalam kurung kita kerjakan. Yang di dalam kurung itu berarti 10/100 dikali 65/10. Sama dengan 10-nya bisa tewas tuh. Cut. Coret 10 bagi 10. 1. Oke, jadinya hasilnya adalah ini hasil yang untuk yang ini adalah 65/100 ya. Nah, kemudian kita bagi dengan langkah kedua, dibagi 3/4. Berarti 65/100 kalau dibagi, kalau kita ubah menjadi kali, inverse dari 3/4 pasti 4/3 dong. Kali 4/3. Nah, 100 dibagi 4 kan 25 tuh. Kemudian kalau 65 dibagi 3 juga bisa tuh. Jadi kalau paling sederhananya, jadi 100 dari 25 kali 3 25. 25 kali 3. 25 kali 3 75 dong. Jadi 65/75. Masih bisa disederhanain lagi? Bisa. Sama-sama dibagi 5. Hasilnya 13/15. Oke, itulah hasil dari hitungan tersebut. Kemudian nomor 13. Nomor 13 seperti apa? Kita lihat ke bawah. Nomor 13 sudah KD-nya tentang besaran, 2 besaran, volume dan waktu. Oke, perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu untuk soal nomor 13 itu disebut, ya masih ingat JKW? Jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, jadi jawabannya adalah kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi jawabnya A, kecepatan. Jangan lupa dengan JKW ya. Yang nomor 14. Nah, lembaran selanjutnya. Dia minta dalam satuan meter. Jadi setiap satuan yang ada kita ubah menjadi meter. Dari sentimeter ke meter
itu dibagi 100. Berarti 10.000 dibagi 100, 10.000 dibagi 100 jadi 100 dong. Ya, benar. Kita ubah menjadi meter ya. Jadi caranya 10.000 dibagi 100 itu 100 meter. Kemudian yang kalau 0,5 kilometer. 0,5 kilometer itu dari kilometer ke meter dikali 1000. 0,5 kali 1000, 500 meter. Nah, kemudian kalau kita jumlah, berarti totalnya 100 tambah 500 adalah 600 meter. Nah, benar. Jadi jawabannya B. Ada ya? Bagus. Selanjutnya nomor 15. 1/3/4 tahun. Itu berapa bulan? Ingat, 1 tahun 12 bulan ya. Oke. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 4, 4. Tambah 3, 7/4. Jadinya nih, 7/4 tahun. Berapa bulan Kak itu kalau dikali 12? Itu adalah 12 bagi 4. 3 kali 7, 21 bulan. Jadi jawabannya 21 bulan. Itu C. Oke. Untuk nomor 16. Berangkat dari jam 13.45 sampai jam di kota B 16.05. Berapa menit Cironi dalam perjalanan itu? Berarti artinya ini waktu berangkat, waktu tiba dikurang waktu berangkat dong ya. Berarti 16.05 itu waktu 05 itu waktunya tiba. Dikurangkan dengan 13.45. Nah, karena menitnya kurang, karena 5 dikurang 45 nggak cukup ya, guys. Jadi kita pinjam tuh. Jadi kita ubah nih menjadi apa? Kita ubah dia menjadi, kita pinjam 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi ini tinggal 15. 60 tambah 5 jadi 16.65. Jadi 16.05 itu kita ubah menjadi 15.65. Kemudian kita kurangkan dengan 13.45. Menit kurang menit, jam kurang jam. Kita kurangkan deh. 65 kurang 45, 20. 15 kurang 13 berarti 2 jam. Ya kan? 2 jam 02. 2 jam 20 menit. Nah, 2 jam 20 menit itu sama dengan berapa tuh ya? Kalau 2 jam itu kan 120 menit. 2 kali 60. Kemudian tambah menitnya yang sisa tadi, 20. Sama dengan 140 menit. Lah perjalanan Cironi dari kota A ke kota B. Itu ada jawabannya A. Oke, selanjutnya yang nomor 17. Nih, kecepatannya si Rita tuh 90 meter, menit. 90 meter per menit. Lamanya dia berlari 10 menit. Yang ditanya jarak. Rumus jarak apa ya? Masih lupa JKW? Masih JKW nih. Jangan dilupakan. Kalau jarak ditanya itu kan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ya enggak? Berarti jaraknya itu adalah kecepatannya kan 90. Kemudian waktunya 10 menit. Nah, kebetulan ini udah sama-sama menit, jadi nggak ada yang perlu dirubah ya, polos. 90 kali 10, jadi jaraknya sama dengan 900. Satuannya apa? Nah, meter, karena tadi kecepatannya meter per menit. Jadi hasilnya 19 meter. Itulah jaraknya, 900 meter. Untuk nomor 17. Nomor 18, waktunya 40 menit. Ia mengendarai 4 kilometer jaraknya. Yang ditanya kecepatan, masih JKW. Untuk JKW, yang ditanya kecepatan, kalau kecepatan itu kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan, berarti kecepatannya adalah jaraknya berapa tadi? 4 kilometer. Nah, dia minta meter per menit. Jadi kita ubah tuh, 4 kilometer itu berapa meter? 4 dari km ke m. Kilometer ke meter dikali 1000. Turun 3 tangga, ya kan?
Berarti ini jadi 4.000 dong. Ini 4.000 meter. 4.000 meter lah dibagi waktunya 40 menit. Berarti hasilnya nolnya mati. 4 bagi 4, 1. 100 meter per menit. Itulah kecepatan dari si Irma untuk naik sepeda. Jadi dia naik sepeda dengan kecepatan 100 meter per menit. Pelan juga ya. Oke. Nah, oke. Nomor 19. Untuk nomor 19 kita perbandingan. Nah, di sini ada perbandingan umur kakak dan umur adik 9:2. Jumlah umur kakak dan umur adik itu 44 tahun. Nah, yang ditanya umur adik. Nah, kalau umur adik kan ada posisi rasio 2 nih. Kakak kan 9. Berarti kita buat dong. Berarti adik itu adalah 2. Adiknya itu tadi adik. Adik itu adalah posisinya rasio 2. Jumlahnya 9 tambah 2 kan 11 tuh. Nah, 2/11 dikali 44. 44 dibagi 11, 4. Jadi 4 kali 2, 8 tahun. Jadi umur adik itu 8 tahun. Oke. Untuk nomor 20, kita konversi satuannya sesuai dengan permintaan. Nih liter, perhatian nih, satuan dari debit. Ini liter per detik. Debit itu bisa meter kubik per menit, atau liter per detik, atau satuan volume dibagi waktu. Intinya seperti itu ya. Nah, liter itu kita ketahui itu sama dengan desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik berapa meter kubik? Kalau liter dari desimeter kubik ke meter kubik berarti dibagi 1000. Jadi debit untuk soal nomor 21 ini adalah debitnya itu kita ubah menjadi meter kubik. Jadi 200 nih aslinya bawaannya. Kemudian dibagi 1000. Nah, detik ke menit 1/60. Nah, dibagi 1/60. Kan 1 detik itu 1/60 menit. Kecuali kalau 1 menit itu 60 detik. 1/60 menit. Nah, kita ubah lagi tuh. Ini mati nih, bisa tewas nih nolnya nih, 200. Jadi 2/10 ya. 2/10. Kemudian dikali 60/1. Iya kan? 60/1. Kita ubah inverse dari 1/60 jadi 60/1 atau 60. 60 bagi nolnya mati nih. 6. Jadinya hasilnya berapa debitnya? Untuk nomor 21. 50. Kok 50? 12. 2 kali 6 kan 12. Kok 50? Nyasar. Jadi hasilnya adalah 12 meter kubik per menit. Itulah konversi dari 200 liter per detik. Ya, oke. Nomor 21. Untuk nomor 21 yang ditanyakan waktunya. Coba kita buat nih yang diketahui ya. Yang diketahui itu volumenya itu 60 liter. 60 liter. Kemudian 60 liter itu dia mintanya apa? Ya liter aja ya. Mintanya sentimeter kubik. Ya kan, soalnya debitnya dalam sentimeter kubik. Nah, liter itu kan sama dengan desimeter. Supaya dari desimeter kubik ke sentimeter kubik dikali 1000 dong. Jadi artinya ini 60.000 sentimeter kubik. Nah, itu volumenya. Sedangkan debitnya itu seperti soal 20 cm kubik per detik. Pertanyaannya, berapakah waktunya?
Waktu, rumus waktu apa rumus waktu ya? Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Jangan lupa nih, JKW ada juga debit. Ya, JKW untuk jarak, untuk debit, ini volume, debit, dan waktu. Volume dibagi debit. Volume dibagi debit sama dengan volumenya tadi 60.000 dibagi debitnya 20. Sama dengan 3.000. 3.000 apa? Detik, sesuai dengan debitnya, ya kan? Nah, 3.000 detik itu berapa menit? Dibagi 60. 3.000 bagi 60 itu berarti 50 menit. Nggak nyampe 1 jam. Baknya sudah penuh. Jadi dalam waktu 50 menit, bak air itu sudah penuh. Kemudian itulah tadi soal nomor 21. Sekarang kita pindah KD-nya. Sudah tentang skala. Ya. KD 3.4. Perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. JP banding JS. Itu pasti skala lah. Ya, B skala. Nah, yang nomor 23. Nomor 23 skalanya 1/10.000. Yang ditanya jarak sebenarnya. Berarti jarak sebenarnya itu kita pakai rumus. Jarak sebenarnya JS. JS sama dengan jarak sebenarnya itu aslinya kan 8 cm. Nah, kita kalikan dengan faktor skalanya kan 10.000. 8 kali 10.000 itu berapa ya? 8 kali 10.000. 80.000. 80.000 apa? 80.000 cm. Nah, dia mintanya meter tuh optionnya. Dari centimeter ke meter dibagi 100. Jadi itu akan ekivalen dengan 800 meter. Ada? Ada. C. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 24. Kota Jogja ke kota Wonosari. Wah, ini paling senang nih main ke Jogja ya. 80 km. Pada peta 4 cm. Yang ditanya skalanya. Kalau skala itu adalah JP banding JS. JP-nya tadi 4 cm. Banding, kalau jarak sebenarnya 80 km. Nah, karena ini masih cm, ini kilometer, kita setarain dulu dong. Kita samain menjadi sama-sama centimeter. 4 cm, ya 4 cm. Nah, dari kilometer ke sentimeter kali 100.000. Berarti 80 kali 100.000 aslinya 8 juta sentimeter. Untuk yang 80 kilometer. Nah, kalau sudah sama-sama sentimeter, baru kita sama-sama bagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 juta dibagi 4, 2 juta. Jadi skalanya adalah 1/2 juta. D. Itulah skala yang digunakan pada peta nomor 24. Selanjutnya kita ke soal 25. Nih, ada arah nih. Kalau ke atas itu kan utara ya. Ke kanan tuh timur, ke kiri itu barat, ke bawah itu selatan. Ya, arah dari segitiga siku-siku. Nih, segitiga siku-siku menuju lingkaran. Berarti dari sini menuju ke sini. Nah, itu arah selatan dong. Ya kan, ke selatan. Jadi jawabannya A. Ya, hanya dengan memandang ketemu jawabannya. Nah, untuk soal nomor 26 sampai 28 kita menggunakan nih, ada kayak koordinat ya. Utara ke sana, no, ini ada simbol kayak kompas ya, utara ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Sekolah berada pada koordinat. Sekolah, mana sekolahnya ya? Ini dia sekolah kita. Yang ini sekolahnya. Koordinatnya berarti E. Jadi koordinat sekolah itu adalah E, berapa? Untuk sumbu X-nya E. Untuk sumbu Y-nya, nih,
Ini kan E. Berarti E3 dong. Jadi dia ada di E3. Kalau koordinat itu pakai tanda kayak gini nih. E, hurufnya besar, 3. E3. Itulah koordinat dari si sekolah. Nah, kalau H5. H5, mari kita lihat H5. H ini H. 5. Apa tuh? Nah, ini dia. Itu pasti taman. H5. Iya. Kalau rumah Dewi di koordinat berapa tuh rumah Dewi? Mana sih Dewi? Ini nih, paling pojok nih, yang kiri atas. Rumah Dewi berarti A5. Oke, jadi kalau rumah Dewi itu ada pada koordinat A5. Oke, itulah tentang koordinat-koordinat. Kalau sudah paham, kita lanjut soal selanjutnya. Kita ke nomor 29. Dia nih, ada soal nomor 29 seperti ini. Ini kebun kakek Siti, skalanya 1:5000. Pertanyaannya, berapa sih panjang dan lebar kebun milik kakek Siti? Kita hitung dulu nih. Ini panjangnya 3 cm, lebarnya 5 cm pada gambar. Jadi kalau panjang sebenarnya, kita hitung ya. Panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya sama dengan, panjangnya kan aslinya 3 cm tuh. Kemudian kita kalikan dengan skalanya tadi 5.000. 3 kali 5.000 itu akan sama dengan 15.000. 15.000 apa? Sentimeter. 15.000 sentimeter itu sama dengan berapa ya? 15.000 sentimeter itu mah iya, kita ubah menjadi meter. Akan sama dengan 150 meter. Iya enggak? Iya. Kemudian kalau lebar sebenarnya itu di situ kan 5 cm. Berarti 5 dikali 5.000 faktor skalanya. Sama. 5 kali 5 kan 25. Oke, 25.000. 25.000 cm. 25.000 cm itu 250 meter. Itulah panjang dan lebar kebun yang sebenarnya. Jadi kalau dia nggak tanya luasnya, ya nggak perlu kita hitung panjang kali lebar. Udah. Sekarang nomor 30. Ada nih pada peta jarak kota T ke kota U. Katanya tuh 8 cm. Yang ditanya, berapakah jarak sebenarnya jika skalanya 1:800.000? Ini kalau mau cara lengkap nih ya, cara lengkap bisa diketahui pakai cara lengkap bisa. Kalau mau lengkap banget, yang diketahui apa? Jarak pada peta itu 8 cm, diketahui ya. Kemudian apalagi? Skalanya 1:800.000. Yang ditanya apa? Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berarti 8 cm dikali 800.000. 8 kali 800.000 berapa ya? Itu sama dengan 6 juta. 8 kali 8 itu kan 64. Berarti 6.400.000. Apa? Sentimeter. Nah, kita ubah dong satuan sentimeter menjadi kilometer. Dibagi 100.000. Naik 5 tingkat. Jadinya 64 kilometer. Jadi, jarak, jadi kalau pakai kata-kata, jadi jarak sebenarnya kota A, bukan kota A, kota T ke kota U adalah berapa? Adalah
64 kilometer. Betul. Jarak sebenarnya adalah 64 kilometer. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk soal-soal yang bisa Ibu share pagi ini. Banyak-banyak berlatih di rumah karena masih banyak lagi soal-soal yang akan datang yang perlu kalian kerjakan dan kita kerjakan bersama. Have a nice study. Terima kasih sudah subscribe. Sampai ketemu lagi di channel Matematika. Bye-bye.